dengan saya, Pak Rahmat, di acara konsultasi belajar online atau KBS online Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Nah, pada siang hari ini saya itu bersama dengan Kak Devi. Sudah kenal belum sama Kak Devi ya? Halo adik-adik semua. Nah, belum keluar Bu suaranya. Oh, belum keluar? Belum. Masih di... Oh iya. Oke. Halo adik-adik semua. Sudah kenal ya dengan kakak. Kak Devi di sini akan menemani Kak Rahmat nih untuk kita sama-sama belajar bahasa Indonesia. Menyenangkan kayaknya nih pembahasan materi hari ini Kak Rahmat. Oke, tentu saja akan menyenangkan. Oke. Kak Devi, gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak, sehat. Alhamdulillah. Kak Rahmat bagaimana kabarnya? Wah, seperti yang Kak Devi lihat dong, saya pasti sehat. Bahagia Kak Rahmat? Dan tadi senyum-senyum pasti bahagia. Alhamdulillah, semoga adik-adik semua juga bahagia ya di rumah ya. Karena dengan hati yang bahagia, badan kita pun juga ikut sehat. Iya. Ini karena peserta kita melalui daring, maka tentu saja nanti apa yang menjadi obrolan kita Kak Devi di KBS ini bisa diakses oleh teman-teman siswa SMP terutama itu baik kelas 7, 8 ataupun 9 untuk belajar itu dari rumah masing-masing. Gitu ya Kak Devi ya? Betul sekali. Nah, kita sore hari ini, siang ya Kak ya? Siang hari ini akan bahas tentang apa? Kita akan membahas yang sesuatu hal yang dibahas dari kelas 7 sampai kelas 9 Kak Rahmat dipelajari, yakni tentang dunia fiksi. Wow, dunia fiksi. Iya, ini kayaknya nggak pernah lepas deh Kak Rahmat dari bahasa Indonesia dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun masih dibahas terus Kak Rahmat. Betul sekali. Nah, kan fiksi Kak, ini kan ada bermacam-macam ya. Nah, ini fokusnya ke apanya? Nah, kali ini kita akan membahas ke unsur intrinsiknya. Yang namanya fiksi kan biasanya ada ekstrinsik dan juga intrinsik. Nah, untuk kali ini kita bahas unsur intrinsik. Yuk, kita ingetin adik-adik nih, unsur intrinsik cerita itu ada apa saja? Ada yang masih ingat nggak? Kira-kira Kak Rahmat ingat nggak ada berapa coba unsur intrinsik? Ada berapa ya? 7, 8? 7 Kak Rahmat. Oh, 7. Oke. Betul berarti jawaban saya ya. Iya, tepat sekali. Iya. Kak Devi, tapi sebelum masuk ke unsur intrinsiknya, mungkin kita bahas dulu bahwa karya sastra itu kan ada 3 macam ya Kak Devi ya. Nah, itu ada drama, ada narasi atau prosa, dan yang terakhir yang pakai kata-kata indah dan padat. Nah, ada puisi ya Kak Devi ya. Betul sekali Kak Rahmat. Nah, yang dimaksud tadi berarti intrinsik itu berarti unsur yang membangun cerita itu ya Kak ya? Betul, karena in berarti dia membangun dari dalam Kak Rahmat. Berarti ada yang unsur itu membangun dari luar itu? Ada Kak Rahmat, namanya unsur ekstrinsik. Oh, jadi ada 2 unsur yang membangun sebuah cerita atau karya sastra ya Kak Devi ya? Betul, jadi unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Betul. Karya sastra nggak bisa kalau cuma in aja. Sebaliknya kalau cuma X aja juga nggak akan bisa itu disebut karya. Jadi kalau in dari dalam, kalau X itu dari luar, lingkungan si penulisnya, atau bisa jadi situasi dan kondisi ketika karya sastra itu dibuat. Begitu Kak Rahmat. Oke. Tapi Kak Rahmat, unsur ekstrinsik ini agak sulit. Jadi biasanya dibahasnya ketika sudah SMA. Untuk SMP, kita masih membahas di bagian unsur intrinsik. Kalau misalnya kita bahas dikit gitu bisa nggak? Misalnya, bahwa unsur ekstrinsik itu salah satunya misalnya latar belakang dari penulisnya atau sosial budaya gitu. Itu bisa kan Kak Devi jadi unsur ekstrinsiknya? Bisa, justru itu menjadi unsur ekstrinsiknya. Gitu. Berarti unsur ekstrinsik itu unsur yang ada di luar karya itu ya Kak? Di luar tulisan itu ya? Betul.
Gini deh, Kak Rahmat coba pernah baca ini nggak novel Siti Nurbaya? Iya. Dan coba Kak Rahmat bandingkan dengan novel Terelie. Pasti akan sangat berbeda. Dari mulai bahasanya, mungkin ketika baca Siti Nurbaya itu sedikit ke Melayu ya, Indonesianya itu ke arah Melayu. Karena pada saat itu memang bahasa Indonesianya masih ke arah mendayu-dayu ke Melayu. Dan juga di sana membahas perjodohan. Sedangkan kalau Terelie sudah relate dengan kehidupan saat ini, dengan teknologi yang ada, dengan lingkungan kita saat ini, otomatis ketika kita baca Siti Nurbaya saat ini, kita seperti bercermin. Oh, ternyata pada zaman itu keadaannya seperti itu ya, masih banyak sekali perjodohan, masih ada banyak perdagangan, seperti itu, Kak. Oke, Kak Devi, tambah jelas nih terkait dengan unsur ekstrinsik itu tadi ya. Oke. Kapan kita bahas unsur intrinsiknya? Oke. Ya, biar gak kelamaan ya, kita kembali ke unsur intrinsik. Jadi keasikan ekstrinsik ini. Iya, intrinsik ini ada 7 ya, Kak Rahmat. Ada apa nih? Dalam sebuah cerita pasti ada pelaku. Kita pasti bicara tentang tokoh. Selain tokoh, ada latar, ada amanat, ada alur, ada gaya bahasa, ada sudut pandang, dan pastinya ada tema atau topik. Nah, kali ini kita akan fokus kepada sudut pandang. Oke, Kak Rahmat asing nggak nih sama POV? Kalau anak-anak sekarang nyebutnya POV, Kak. Iya. POV itu biasanya anak-anak nggak asing kalau lihat video, terus POV menjadi apa, terus POV menjadi apa. Nah, ternyata POV sudut pandang itu sendiri. Begitu, saya izin share screen ya, Kak. Oke, apakah sudah terlihat, Kak? Sudah tampil, Kak. Sudut pandang, gitu ya. Iya, betul. Kita akan belajar sudut pandang ini. Dibilang mudah juga nggak mudah, dibilang susah juga tidak sesulit itu. Oke. Nah, berarti gini, Kak ya. Sudut pandang itu menjadi salah satu unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah fiksi atau karya sastra ya. Betul. Ini bagaimana cara pengarang menyajikan tokoh di dalamnya. Atau bisa disebut gaya penceritaan gitu ya, Kak ya? Bisa, itu juga bisa, Kak. Kita pakai POV apa nih? Gitu. Biasanya ini kalau nggak asing, misalnya kakak baca novel nih, di dalam satu novel biasanya kan ada beberapa bab tuh. Nah, biasanya bab pertama itu dari POV-nya si tokoh A. Terus tiba-tiba di bab kedua nanti POV-nya berganti sudut pandangnya si saudaranya atau temannya dalam menghadapi masalah itu. Biasanya seperti itu, Kak. Oke, Kak Devi. Kalau gitu kita awali dari apa sih sudut pandang gitu ya, Kak Devi? Sudut pandang adalah cara pengarang menyajikan cerita menggunakan orang pertama atau orang ketiga. Biasanya paling gampangnya sih dalam kehidupan sehari kita sering bercerita tentang diri kita sendiri ya, atau menceritakan orang lain. Dan ternyata itu juga berhubungan dengan sudut pandang, Kak. Jadi sudut pandang itu hanya ada 2. Betul. Orang pertama dan orang ketiga. Iya, betul sekali. Gimana nih, Kak? Kalau orang pertama itu seperti apa sih, Kak Devi? Oke, orang pertama itu aku. Jadi kata kuncinya kalau orang pertama itu diri kita sendiri. Jadi bagaimana pengarang menggambarkan cerita sebagai dirinya sendiri, seolah-olah nanti pembaca menjadi tokoh dalam cerita tersebut. Begitu. Nah, biasanya Kak orang pertama ini disebut akuan karena semua ceritanya berfokus kepada si aku. Begitu, Kak Rahmat. Tapi hati-hati karena orang pertama ini dibagi lagi loh menjadi 2. Oke, sebelum masuk ke sana, Kak Devi. Ya. Berarti kalau sudut pandang orang pertama, si penulis itu berarti dia menjadi aku atau saya di dalam cerita itu ya? Iya, betul sekali. Berarti si aku ini berperan di dalam sebuah cerita itu ya? Iya, betul. Betul sekali, Kak Rahmat. Dan pastinya akan banyak sekali kita temukan kata aku. Gitu. Paling sederhananya mungkin adik-adik sering melakukan ya menulis diary, Kak. Jadi kegiatan hari ini aku ngapain, terus bercerita tentang kejadian hari itu. Nah, itu sebenarnya merupakan sudut pandang orang pertama, Kak.
Oke. Begitu. Oke, lanjut nih Kak. Kira-kira masih bingung nggak nih? Sudah, saya kira Oke. sudah. Aman. Selanjutnya nih, sudut pandang orang pertama Kak, itu tuh dibagi menjadi dua. Pelaku utama dan juga pelaku sampingan. Pelaku Wah. utama, ya gimana Kak? Kenapa ini ada dua ya? Ada pelaku utama dan pelaku sampingan. Bedanya apa, Kak? Kalau pelaku utama itu aku, kan ini tadi berceritanya sudut pandang orang pertama aku ya, sehingga semuanya fokusnya aku. Kalau pelaku utama, aku bercerita tentang diriku sendiri. Jadi gampangnya seperti curhat gitu loh Kak. Apa yang aku alami, masalahnya juga tentang aku, kehidupannya seputar aku, semua berpusat di aku. Jadi nanti seolah-olah pembaca menjadi tokoh yang berperan di dalamnya dan menjadi dirinya aku. Begitu Kak. Oke, berarti tokoh utama ini, si orang pertama pelaku utama ini, dia itu berperan sebagai tokoh utama di dalam cerita itu ya, Kak? Iya, betul sekali. Gini, berarti kalau saya menangkap dari yang Kak Devi sampaikan, berarti si aku ini itu berarti berkaitan dengan tema besarnya atau permasalahan yang diangkat di dalam cerita itu. Kemudian juga si aku ini berarti yang punya konflik ya, punya masalah di cerita itu. Dan juga pasti karena banyak menceritakan dirinya sendiri, dia itu pasti paling banyak berkomunikasi atau berhubungan dengan tokoh lain kan? Betul begitu Kak? Betul sekali Kak Rahmat. Ih keren Kak Rahmat. Ya, jadi karena sudut pandangnya pelaku utama semua berpusat pada si aku. Dari mulai masalahnya, kegiatannya, apa yang dia lakukan, semua dari sudut pandangnya si aku. Dari aku. Begitu Kak Rahmat. Oke Kak Devi, lanjut ya. Oke, nah kalau tadi aku menceritakan tentang diriku sendiri dan juga masalahku sendiri, sekarang nih Kak Rahmat yang kedua, sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Kenapa disebut pelaku sampingan? Karena ternyata di sini aku tidak menceritakan diriku sendiri Kak Rahmat. Jadi kita menceritakan orang lain. Jadi sehingga pusat ceritanya bukan aku, melainkan bisa jadi teman, bisa jadi saudara, atau siapapun. Yang penting bukan diri kita sendiri. Begitu Kak Rahmat. Ini berarti bedanya dengan yang si aku pelaku sebagai pelaku utama itu, aku di dalam cerita itu lebih banyak menceritakan tokoh lain gitu Kak. Oh ya 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 ya, misalnya aku hari ini ketemu sama Kak Devi. Kak Devi itu baru pertama ketemu sudah wah semeriah sekali. Oh ternyata Kak Devi itu hari ini mendapatkan beasiswa untuk sekolah selanjutnya dan biaya hidupnya pun dibiayai oleh pemerintah gitu misalnya. Gitu ya Kak Devi ya? Betul, betul sekali. Jadi yang bercerita itu aku. Tadi kan Kak Rahmat yang bercerita, tetapi fokus masalahnya bukan ke Kak Rahmat, melainkan tadi Kak Rahmat menceritakan tentang saya. Amin ya Kak, amin. Sudut pandang sudah ada dua. Untuk orang pertamanya ada dua dan sudah dijelaskan oleh Kak Devi. Nanti kalau adik-adik semuanya, sahabat KBS mau bertanya, nanti bisa komen di ini ya, di kolom komentar gitu ya Kak Devi ya kalau ada. Kemudian ada contoh mungkin Kak Devi atau apa gitu? Ada. Oke. Oke. Oh. Berarti dijelaskan dulu sudut pandang ketiga. Ini contohnya dulu deh Kak. Yang baca Kak Devi apa saya? Sebentar. Kita tunggu ya Kak Devi untuk mencarikan adik-adik semuanya contoh dari sudut pandang orang pertama. Kalau mau contoh langsung juga boleh. Ya, kita tunggu ya.
Pak Rahmat ulang mungkin apa yang disampaikan Kak Devi tadi, bahwa sudut pandang itu ada dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sedangkan sudut pandang orang pertama itu ada dua, adik-adik semuanya, yaitu sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, itu berarti si aku itu sebagai tokoh utama, karena dia lebih banyak menceritakan dirinya sendiri, dan juga si tokoh aku itu berkaitan dengan konfliknya, berkaitan dengan tema besarnya di dalam cerita itu. Sedangkan untuk sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan, si aku itu ada di dalam cerita, namun aku itu tadi lebih banyak menceritakan tokoh lain. Artinya fokus cerita itu di tokoh selain aku gitu. Nah, kemudian ada juga sudut pandang orang ketiga. Pasti adik-adik semua penasaran kan, sudut pandang orang ketiga itu ada berapa sih? Nah, nanti kita tunggu penjelasan dari Kak Devi nih. Nah, sudah ketemu nih adik-adik semuanya. Oke Kak Devi, silahkan. Contoh sudut pandang orang pertama Kak Rahmat. Tapi coba Kak Rahmat tebak. Kira-kira ini orang pertama pelaku utama atau orang pertama pelaku sampingan ya Kak? Kalau menurut saya, ini tentu sudut pandangnya orang pertama pelaku utama kan. Kenapa Kak? Itu si aku itu kan menceritakan bahwa dirinya sedang berjalan di tempat yang serem gitu ya. Terus dia yang kena konfliknya, bahwa dia merasa ada seolah-olah ada yang mengikuti gitu ya, sampai deg-degan gitu. Jadi ada rasa takut yang menyelimuti pikirannya. Kemudian dia lari sampai di rumah, memeluk ibunya, menangis sejadi-jadinya. Terus baru deh dia merasa lega karena sudah sampai di rumah. Jadi lebih banyak akunya itu Kak di dalam cerita Kak. Iya, betul sekali Kak Rahma. Jadi ini adalah contoh sudut pandang orang pertama pelaku utama. Di sini aku yang melewati gang, aku juga yang merasakan suasana ketika lampu redup, jalanan sepi, dan aku di situ juga merasa jantungnya berdegup kencang sampai dia merasa ada yang mengikuti dan akhirnya dia berlari. Betul, semua masalah berpusat pada si aku. Sehingga cerita ini menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama. Kak Devi, siap. Ada lagi Kak Devi contohnya? Ada Kak. Nah, coba. Oke, ini coba Kak. Kita baca bersama. Rani adalah teman sebangku. Aku sudah hafal setiap tindakannya, tapi hari itu ia tidak seperti biasanya. Ia hanya menatap kosong ke papan tulis, tak mencatat apapun. Bahkan saat Pak Dedi memberikan soal lisan, Rani hanya diam. Tidak seperti biasanya yang selalu aktif menjawab. Aku tahu ada yang salah. Tangannya gemetar dan sesekali ia menarik napas panjang, seolah menahan sesuatu. Nah, nih Kak, coba kira-kira ini sudut pandang orang pertama pelaku utama atau pelaku sampingan? Ya. Yang jelas ini sudut pandangnya kan orang pertama ya Kak Devi ya. Tinggal kita memilih orang pertama sebagai pelaku utama atau sampingan. Kalau menurut Kak Rahmat, karena aku juga ada di dalam cerita, tapi yang kena masalah, yang punya permasalahan, ini lebih banyak Rani, temanku yang punya masalah. Dia komunikasi dengan dia punya masalah dengan Pak Dedi, artinya tidak menjawab. Kemudian aku juga memperhatikan dia dan lebih banyak ceritanya ke Raninya daripada aku gitu.
Iya, betul sekali Kak Rahmat. Jadi, meskipun di sini ada nama orang ya, ada Rani, kadang anak-anak ini terkecoh Kak Rahmat. Adik-adik ini kalau udah ada nama orang, langsung orang ketiga. Padahal harus dibaca dengan cermat Kak Rahmat. Di sini ada kata sebangkuku. Berarti tetap ada aku di situ sebagai orang yang menceritakan si Rani ini. Nah, kalau seperti ini berarti orang pertama pelaku sampingan. Kenapa sampingan? Betul tadi yang disampaikan Kak Rahmat, karena si aku menceritakan tindakan si Rani yang tidak seperti biasanya. Jadi dia lebih fokus kepada si Rani daripada kepada dirinya sendiri. Nah, seperti ini disebutnya orang pertama pelaku sampingan, Kak Rahmat. Betul. Oke, berarti ini adik-adik saya kira lebih paham ya, lebih cepat paham ketika diberikan contoh seperti ini Kak Devi. Iya dong, harusnya oke nih. Bisa lanjut nggak nih Kak? Aku gatel Lanjut. ke Oke, sudut Kak pandang Devi. itu berikutnya. Oke, Kak Rahmat. Tadi kita sudah membahas sudut pandang orang pertama dan kita akan membahas sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang ketiga ini bisa juga disebut dengan diaan. Kalau tadi orang pertama kan aku ya, Kak. Kalau ini lebih ke dia atau bisa juga ciri utamanya itu ada nama orang dan ada kata dia. Begitu Kak Rahmat. Oke Kak Devi, jadi kalau sudut pandang orang ketiga itu si penulis itu tidak ada di dalam cerita ya, tidak sebagai tokoh aku atau saya di dalam cerita. Iya, iya, betul sekali Kak Rahmat. Berarti kayak dalang di dalam pewayangan ya. Si dalang itu kan memainkan wayang-wayangnya dan si dalang itu nggak jadi pemainnya gitu ya. Dia hanya menceritakan gitu ya Kak ya. Iya, tepat sekali. Jadi memang dalam perwayangan, nah itu Pak Dalang itu menjadi orang ketiga, begitu. Nah, Kak Rahmat, seperti orang pertama tadi, orang ketiga ini dibagi lagi, Kak, menjadi dua, yakni serba tahu dan juga terbatas. Kalau serba tahu ini, dia akan mengetahui segala isi pikiran dan juga hati tokohnya, Kak Rahmat. Sedangkan kalau terbatas, itu pembaca atau kita sebagai pembaca tidak mengetahui isi hati dan juga pikiran tokoh. Biasanya hanya sebatas panca indera saja, Kak Rahmat. Oke Kak Devi, berarti kalau sudut pandang orang ketiga serba tahu itu dia bisa melihat atau menembus lebih dari sekedar yang terlihat saja, gitu. Sedangkan yang terbatas itu berarti hanya terbatas yang dilihat atau didengar saja, gitu ya Kak ya? Iya, betul sekali Kak Rahmat. Jadi kalau serba tahu, namanya aja serba tahu ya. Jadi tahu segalanya, bahkan apa yang dipikirkan, apa yang diangankan masih dalam hayalan, kita tuh seolah-olah tahu isi pikiran dan juga hatinya, meskipun tidak ditunjukkan secara ekspresi, tapi kita tahu. Sedangkan kalau terbatas, kita terbatas pada ekspresi atau apa yang bisa kita lihat. Makanya di sini saya tulis identik dengan panca indera karena berhubungan dengan mata, telinga, kulit, perasa lidah ya maksudnya. Nah, seperti itu Kak Rahmat. Baik Kak Devi, untuk itu apakah ada contoh juga Kak Devi untuk yang ini? Jelas Kak Rahmat, mari kita buka contohnya. Oke, ini. Coba kita baca ya Kak Rahmat ya. Bob sedang bermain video game yang sangat sulit dengan mode hardcore. Keringat mengalir deras bak air terjun. Isi kepalanya sedang menyusun strategi untuk memenangkan game ini. Aduh, level ini sangat sulit, kata Bob sambil, mohon maaf Kak, ini sambil ya, sambil mengerutkan dahi. Coba Kak Rahmat, ini sudut pandang orang keberapa nih Kak Rahmat? Sudut pandangnya orang ketiga. Serba tahu Kak, ini. Ada isi kepalanya sedang menyusun strategi. Wah, itu kan nggak bisa kalau hanya dilihat aja. Itu si penulisnya sudut pandangnya sampai dia tahu pikiran dari tokoh itu. Dan juga
mengerutkan dahi ya. Oke. Ya, betul sekali. Di sini orang ketiga, jelas. Karena di sini ada Bob, si nama tokohnya itu ya, Kak. Tadi seperti yang dibilang di awal, kalau orang ketiga itu identik dengan sebut nama atau dia. Dan di sini benar, di sini Bob ini sebagai nama tokohnya. Dijelaskan dia sedang bermain video game ya. Nah, terus di sini yang membuatnya menjadi sudut pandang orang ketiga serba tahu, karena kita mengetahui isi kepala si Bob. Ya, ini dia menyusun strategi untuk memenangkan game ini, begitu. Nah, karena ada kita mengetahui isi kepalanya, sehingga ini orang ketiga serba tahu, begitu. Benar sekali Kak Rahmat, mantap. Oke. Berarti isi kepala itu pikiran gitu ya Kak ya? Betul, secara tidak langsung itu yang ada di otaknya si Bob. Oke, kita lanjut ya Kak Rahmat. Coba sekarang Kak Rahmat. Ya, ini coba. Firman ingin mengajak adiknya liburan ke pantai karena seringkali setiap adiknya mengajak berlibur, ia sibuk bekerja. Pagi hari, Firman dan keluarganya bersiap berangkat ke pantai. Setelah 1 jam perjalanan, mereka sampai ke pantai tujuan. Firman dan keluarga menghabiskan waktu bersama di pantai. Ya, menurut Kak Rahmat, sudut pandangnya beberapa nih? Ini sudut pandangnya orang ketiga apa ya Kak ya? Terbatas tapi kok ada ingin ya Kak ya? Berarti itu mengetahui isi hatinya nggak Kak? Tahu pikiran kayaknya nih. Iya, karena keinginan. Jadi, meskipun di sini sebenarnya dijelaskan di akhir ini terbatas, tetapi ada kata ingin. Dan keinginan itu ada di dalam pikiran dan hatinya. Sehingga, meskipun di sini ada penjelasan yang seolah-olah terbatas, tapi karena ada keinginan, dia menjadi sudut pandang orang ketiga serba tahu. Karena keinginan itu di sini tidak diucapkan dalam kalimat langsung ya, Kak. Begitu, sehingga kita anggap ini ada di dalam pikiran dan benaknya si Firman. Begitu Kak Rahmat. Iya. Berarti ini sudut pandangnya orang ketiga serba tahu ya. Oh iya Kak Rahmat, sebenarnya sudut pandang ini ada catatannya. Apa? Sudut pandang itu tidak bisa kita tentukan melalui dialog tokoh. Jadi kita tidak bisa menentukan sudut pandang hanya melalui dialognya saja. Dialog itu apa yang diucapkan oleh tokoh, begitu Kak. Jadi untuk menentukan sudut pandang, kita harus melihat di luar dialognya, begitu Kak Rahmat. Kak, misal begini ya. Apakah bisa ketika begini, dialognya begini punya? Hei, kamu mau kemana? Tanyaku kepada Nisa gitu. Nah, berarti itu bisa ketahuan dong sudut pandangnya. Iya, maksud saya tadi yang diucapkan tokoh. Kadang adik-adik ini bingung sama misalnya aku lapar nih kata Dion kepada Nisa misalnya. Nah, anak-anak ini biasanya bingung karena ada kata aku Kak, aku lapar nih gitu. Nah, itu kan ada di dalam tanda petik ya. Nah, harusnya itu nggak bisa menentukan sudut pandang, tapi kita harus melihat keluarnya. Siapa sih yang berbicara begitu Kak? Oke. Berarti sebenarnya ini adik-adik kalau mau menentukan sudut pandang itu tidak hanya sekedar dibaca saja, tetapi inilah kenapa kita itu membutuhkan literasi ya Kak Devi. Bagaimana kita bisa memahami sebuah teks, bahkan kita bisa sampai menganalisis teks itu menjadi, kita tahu bahwa ini adalah teks yang isinya menggunakan sudut pandang apa, gitu ya Kak Devi ya?
Iya, betul. Jadi sebenarnya tidak bisa kita menentukan sudut pandang hanya dari satu kalimat juga. Kita harus melihat keseluruhan bacaannya, Kak. Kadang itu mengecoh. Seperti kisah Rani tadi, ketika kita tidak membaca bagian awalnya yang dimana menjelaskan Rani adalah sahabatku, pasti kita akan berpikiran bahwa cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga. Oleh karena itu penting banget untuk baca cerita secara keseluruhan, Kak, agar tidak terkecoh, begitu. Baik, baik Kak Devi, saya lebih jelas nih. Mungkin adik-adik di rumah juga lebih jelas juga dalam menerima informasi dari Kak Devi terkait dengan sudut pandang gitu. Nah Kak Devi, ada contoh lain nggak Kak Devi? Ada, Kak. Mana? Tak bacakan nih, nggak apa-apa deh. Nah, Kamera saya nggak muncul. muncul nggak Pak ini? Oke. Ketika Dimas. Iya, Oke. Dimas. Ketika Sudut pandangnya orang ketiga Kak. betul. Nah, sekarang serba tahu ada hati-hati jangan terkecoh harus baca tersebut. Apa ya? Ini sudut pandangnya orang ketiga serba tahu Kak. Dia punya harapan, ya kan? Iya, betul. Yang tadi aku sampaikan harus dibaca dengan teliti karena ketika kita hanya membaca sampai menginjakkan kaki atau hanya membaca sampai sepatunya ia sengaja lepas lalu digendong, seolah-olah menjadi sudut pandang orang ketiga terbatas karena kita belum ada informasi terkait isi hati atau angan-angan si tokohnya ini. Jadi kita harus baca dulu sampai selesai. Ternyata nyempil satu kata, yakni berharap. Nah, harapan itu ada di dalam hati dan juga pikirannya si Dimas ini, Kak. Sehingga cerita ini menjadi berubah, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Begitu, Kak Rahmat. Jadi gini ya Kak ya, kalau misalnya Kak, bisa tidak? Ini kan yang menyatakan bahwa si orang ketiga serba tahunya itu kan dikit banget gitu ya. Ini nggak bisa dikatakan bahwa ini sudut pandangnya orang ketiga terbatas, itu nggak bisa. Tetap serba tahu ya. Tetap serba tahu, Kak, karena di situ meskipun hanya satu kata, tetapi satu kata itu sudah mewakili isi hati dan juga pikirannya. Sehingga ya mau nggak mau kita tahu dong isi hati dan pikirannya, karena kita mengetahui meskipun hanya sedikit, maka tetap disebut orang ketiga serba tahu. Begitu, Kak. Oke Kak Devi, terima kasih penjelasannya. Dan ini Kak Devi, sekedar sharing ya, itu saya sering sekali ketika membaca sebuah cerita fiksi, itu kalau sudut pandang orang ketiga, itu mayoritas pakainya mesti serba tahu Kak Devi. Karena gimana ya, oh setelah saya baca, oh ini mesti tahu kondisinya, tahu pikirannya, perasaannya, dan yang lainnya gitu Kak Devi. Apa benar ya, memang kebanyakan memang pakainya serba tahu ya Kak ya? Iya, betul sekali Kak Rahmat, pengamatannya keren sekali. Jadi memang di cerita-cerita di luar sana yang beredar itu banyak sekali menggunakan orang ketiga serba tahu. Karena itu sangat mudah ya, jadi kita langsung mengetahui isi hati dan juga pikirannya. Jadi kita bisa langsung memahami isi ceritanya. Berbeda dengan orang ketiga terbatas, itu biasanya kita hanya menerka-nerka, ini benar nggak sih perasaannya seperti ini? Dari tindakannya saja. Sehingga konfliknya akan sulit untuk kita paham. Masalahnya ada apa sih? Karena kita tidak tahu isi hati dan juga pikiran tokohnya. Sehingga cerita di luar memang banyak sekali menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga loh cerita yang menggunakan sudut pandang orang ketiga terbatas. Namun ya hanya beberapa saja. Terima kasih Kak Devi penjelasannya. Sudah sangat jelas sekali bahwa
tadi mulai dari awal kita bahas salah satu unsur intrinsik yaitu sudut pandang, sampai dijelaskan Kak Devi, sudah jelas, sampai diberi contoh banyak banget. Atau masih ada Kak contohnya Kak? Coba ya Kak ya. Ya Kak Devi biar. Sudah. Sudah habis ya ternyata. Ini, nah cerita Dimas ini coba kita ubah menjadi sudut pandang terbatas ya Kak ya. Sebentar. Nah, tadi untuk membuatnya menjadi sudut pandang orang ketiga terbatas, tadi yang membuatnya menjadi serba tahu kan kata berharap ya. Nah, ini kita hilangkan aja nih. Menjadi tidak punya harapan ya? Iya, menjadi tidak punya harapan. Ya kan kita sudah tahu harapan. Kalau diubah mungkin ya Kak, sudut pandang orang ketiga serba tahu menjadi terbatas, berarti kita menghilangkan pandangan penulis itu yang serba tahunya itu ya Kak ya. Misalnya dia tahu pikiran, tahu perasaannya, maka itu dihilangkan untuk digantikan atau dibuat menjadi hanya yang terlihat saja gitu ya. Iya, betul sekali Kak Rahmat. Ketika berharapnya sudah saya hilangkan, akan menjadi terbatas. Coba, ketika Dimas sampai depan rumah, jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 23.30. Nah, ini menunjukkan kalau Dimas tuh melihat jam tangannya ya dengan gerakan. Bisa kita cerna dengan panca indera kita menggunakan mata. Dengan langkah pelan, kita bisa membayangkan langkahnya Dimas. Dimas mendorong pintu dan masuk ke rumah. Ini juga kita bisa bayangkan. Sepatunya ia sengaja ia lepas sejak di teras, lalu digendong sambil berjalan jinjit melewati ruang tamu yang gelap. Ia menahan napas setiap kali menginjakkan kaki. Nah, saat ia hendak melangkah ke kamarnya, tiba-tiba terdengar suara dalam gelap. Baru pulang, Le. Nah, suara ini kan didengar ya melalui telinga, sehingga peristiwa ini itu menggunakan terbatas, karena semua peristiwanya bisa kita bayangkan menggunakan panca indera, dan tidak ada kata-kata yang menjerumus atau ke arah perasaan ataupun pikirannya si Dimas ini, gitu Kak. Baik Kak Devi, ternyata bisa ya sudut pandang itu dari serba tahu diubah menjadi terbatas. Sebaliknya berarti juga bisa Kak? Bisa banget. Oke. Bahkan Kak Rahmat tidak jarang nih kalau sudah masuk ke soal-soal ujian itu bisa jadi diminta untuk mengubah sudut pandang dari orang ketiga menjadi orang pertama ataupun sebaliknya. Begitu Kak Rahmat. Jadi penting sekali kita untuk memahami ceritanya sehingga kita bisa mengubah sudut pandang itu. Kalau gitu kita ubah aja Kak sudut pandangnya dari orang ketiga ke orang pertama atau sebaliknya Kak. Nah, kita bareng-bareng biar adik-adik di rumah itu ketika melihat kita ini nanti bisa mempraktekkan sendiri kalau sahabat KBS itu punya cerita di rumah. Nah, pengen dicoba bener sih teori-teori yang diberikan oleh kakak-kakak dari KBS tuh bisa nggak sih diubah? Bisa banget dong Kak. Kita mulai dari mana dulu nih? Sudut pandang orang pertama aja. Orang pertama dibuat menjadi orang ketiga. Oke, kita ke orang pertama nih ya, mana tadi? Nanti terkait serba tahu atau tokoh utama nggak masalah saya kira. Yang penting diubah sudut pandangnya. Oke, Kak Rahmat bisa melihat layar? Bisa? Oke, saya ganti seperti ini masih terbaca ya Kak ya? Terbaca. Oke, ini saat perjalanan pulang, ini kan orang pertama ya tadi, karena di sini ada aku, terus habis itu diulang lagi, aku lagi. Nah, kita coba ubah menjadi orang ketiga. Saat perjalanan pulang malam itu, nah karena ini aku, karena kita akan mengubahnya menjadi orang ketiga, maka kita bisa menggantinya dengan nama tokoh. Kira-kira siapa nih Kak nama tokohnya nih? Ahmad. Oke, kita kasih nama Ahmad. Nah, Ahmad melewati gang sempit yang tampak menyeramkan. Lampu-lampu di sekitar jalan menyala redup, bahkan sebagian sudah mati total. Suasana begitu sunyi, hanya suara langkah kaki. Kaki siapa nih? Karena ada kaki Ahmad. Kaki Ahmad tuh diganti. Bukan Raffi Ahmad. Oh iya. Boleh juga nama panjangnya Raffi Ahmad loh Kak.
yang terdengar menggema. Tiba-tiba aku merasa ada yang mengikuti. Nah, ini aku lagi nih diganti. Berarti menjadi Ahmad. Iya boleh nggak Kak? Bisa Nah, sekali. itu dong. Ya, karena dari tadi sudah menyebutkan Ahmad ya. Terima Iya. kasih, Kak. Jadi, tiba-tiba ia merasa ada yang mengikuti. Mengikutiku menjadi mengikutinya. Tiba-tiba ia merasa ada yang mengikuti. Sebenarnya mengikuti saja sudah cukup sih Iya, ya. cukup. Nah, dari belakang, jantungku berarti berganti, Kak. Kira-kira menjadi apa nih? Jantungnya. Betul, jantungnya berdegup kencang. Rasa takut menyelimuti pikirannya karena akunya sudah berganti ya. Oke, aku langsung berlari. Nah, ini bisa diganti dengan Ahmad atau dia. Oke, ini juga bisa nih, Ahmad. Oke. Langsung berlari sekencang-kencangnya tanpa berani menoleh. Setibanya di rumah, aku di sini diganti. Dia atau Ahmad nih, Kak? Iya. Oke, ia langsung memeluk ibu dan menangis sejadi-jadinya. Aku merasa sangat lega. Nah, ini diganti lagi nih. Ahmad merasa sangat lega, tapi rasa takut itu masih membekas di hati. Begitu, Kak. Ini sudah jadi pindah sudut pandangnya. Hanya mengganti aku menjadi nama orang, Kak. Keren ya. Ternyata nggak sampai 5 menit loh Kak untuk ganti sudut pandang itu. Itu kalau paham benar berarti sudut pandang itu kita bisa mengubahnya dengan benar tanpa mengubah isi ya Kak ya. Hanya mengubah dari sudut pandang saja. Dari isi tetap ceritanya sama gitu ya. Iya, betul sekali. Tapi itu hanya berlaku orang pertama pelaku utama dan orang ketiga serba tahu, Kak. Karena mirip ya, mereka ini agak mirip. Bedanya cuma aku sama nama orang. Beda lagi kalau misalnya dari orang pelaku utama terbatas kepada orang ketiga serba tahu, nah itu bisa ditambahkan yang menunjukkan perasaan si tokohnya begitu. Otomatis nanti akan berganti. Begitu, Kak Rahman. Iya, berarti ada perubahan nanti, ada perubahan isi cerita gitu ya. Iya. Misalnya dari orang ketiga ke orang ketiga juga bisa loh, Kak. Orang ketiga terbatas ke orang ketiga serba tahu. Nanti tinggal ditambah isi pikiran dan juga perasaan tokoh sesuai dengan situasi yang ada. Oke, kebalikan dari yang tadi ya Kak. Kalau tadi kan kita sudah mencoba untuk mengubah dari sudut pandang orang ketiga serba tahu menjadi orang ketiga terbatas gitu ya. Iya, betul sekali, Kak Rahman. Kalau ini kita coba ubah dari sudut pandang orang ketiga Kak, jadi orang pertama. Penasaran saya, mungkin juga Kak adik-adik di rumah juga penasaran ya. Oke, coba ya kita orang ketiga menjadi orang pertama. Kalau gitu berarti yang diubah itu ini Kak, tokohnya ya. Berarti tokohnya yang kalau di sudut pandang orang ketiga itu aku diubah menjadi tokoh, nama tokoh atau kata ganti dari tokoh itu. Kemudian kalau sudut pandang orang ketiga ke orang pertama, berarti si tokoh itu diubah menjadi aku gitu Kak. Iya, betul sekali Kak Rahmat. Mari kita coba. Ini Bob sedang bermain video game yang sangat sulit. Nah, ini Bobnya tinggal diganti nih. Kalau mau ke orang pertama, diganti menjadi aku. Aku sedang bermain video game yang sangat sulit dengan mode hardcore. Keringat mengalir deras bak air terjun. Isi kepalanya, nah ini kepalanya kan menjadi orang ketiga karena dia berubah menjadi orang pertama, menjadi isi kepalaku atau aku sedang menyusun strategi, kayak gitu juga bisa sih Kak. Jadi ini kalau misalnya dibuat mirip seperti ini juga bisa, tapi diganti pun juga nggak masalah. Isi kepalaku sedang menyusun strategi untuk memenangkan game ini. Aduh, level ini sangat sulit, kataku sambil mengerutkan dahi. Begitu Kak. Sambil, mohon maaf. Nah, begitu. Ini udah jadi Kak. Udah jadi Kak. Wah, cepet banget ya. Iya. Hanya mengubah nama menjadi aku atau sebaliknya, itu sudah beda sudut pandang Kak. Oke, berarti untuk mengubah sudut pandang ini bisa dikatakan mudah ya? Mudah Kak, mudah sekali. Begitu. Apa yang perlu diperhatikan Kak ketika kita itu mengubah sudut pandang?
yang perlu diperhatikan adalah konsistensi. Jadi begitu Kak, kadang adik-adik itu mengubah dari sudut pandang orang pertama ke orang ketiga itu terlalu dengan teksnya itu terlalu fokus sehingga lupa mengganti aku menjadi nama orang, sehingga nah itu terus jadinya nggak sinkron tuh, di awal menggunakan nama orang, di tengah-tengah muncul aku begitu Kak. Jadi harus selalu diingat kalau mengganti sudut pandang ya harus benar-benar teliti untuk mengganti kata aku menjadi nama orang ataupun sebaliknya Kak, begitu biar tidak membingungkan, karena ketika ada nama orang dan aku itu akan jadi nggak jelas sudut pandangnya, ceritanya pun jadi tidak jelas. Begitu Kak Rahmat. Baik, berarti itu konsisten mengubah tokohnya dari aku ke nama tokoh atau sebaliknya dari nama tokoh ke akunnya. Kemudian kalau dari segi isi cerita gimana? Tetap juga harus konsisten dengan isi cerita itu atau boleh nih kita ubah-ubah. Oke, kalau dari segi isi cerita boleh diubah-ubah Kak. Tapi misalnya mau konsisten boleh, tapi jika memerlukan pengembangan boleh sekali untuk diubah karena sudah beda POV ya, sudah beda sudut pandang, sehingga ketika berbeda sudut pandang biasanya kita juga memiliki pemikiran yang berbeda juga begitu. Misalnya nih, aku dengan Kak Rahmat sama-sama memandang bunga yang sama, tetapi dari sudut pandangnya aku itu tidak terlihat daunnya, sedangkan dari sudut pandangnya Kak Rahmat bisa saja bunga itu terlihat daunnya, begitu Kak Rahmat. Jadi boleh untuk menambahkan kreativitas atau isi cerita tambahan, yang penting tidak keluar dari konteks alur ceritanya, begitu Kak Rahmat. Baik Kak Devi, jadi walaupun ada pengembangan gitu, tetap harus memperhatikan inti cerita sesuai dengan alur ceritanya gitu ya Kak Devi ya. Pengubahnya nggak banyak artinya itu. Iya betul, karena misalnya tadi mengubah sudut pandang orang ketiga terbatas menjadi orang pertama pelaku utama, itu kan harus mengetahui isi hatinya. Nah itu kan berarti ada tambahan informasi yang harus ditambahkan, begitu. Ya, baik Kak Devi, terima kasih. Nah ini Kak Devi, biasanya kalau di materi di sekolah menengah pertama atau MTS itu sudut pandang ini muncul di materi apa saja sih Kak Devi? Sudut pandang ini sebenarnya muncul di setiap cerpen, namun dipelajari sangat benar-benar ada materinya itu di kelas 9 Kak Rahmat, di materi teks deskripsi. Oh ternyata di kelas 9 yang teks deskripsi itu kan padahal itu bukan teks fiksi ya? Ya, nah ini baru nih. Jadi seperti yang kita baca dari tadi, itu cerpen ya Kak, cerita. Tetapi melalui cerita itu kita bisa membayangkan kejadian detail, tindakan setiap langkah. Nah itu bentuk deskripsinya, sehingga menggabungkan deskripsi dengan cerita itu sendiri. Begitu Kak. Oke, sebentar Kak Devi, sebentar. Berarti contoh-contoh yang Kak Devi buat tadi ternyata itu deskripsi gitu ya Kak ya? Iya, betul sekali Kak. Nih sebentar, yang di mana ya? Yang pukul 23. Nah, ini kalau kita baca, kita bisa membayangkan detail tindakan Dimas yang sebenarnya kalau kita lihat langsung paling cuma sepersekian detik. Tapi kita bisa mendeskripsikan dengan rinci sehingga kita sebagai pembaca seolah-olah itu benar-benar menjadi Dimas, begitu. Oke, berarti suasana yang dideskripsikan itu membuat kita itu seolah-olah ngalamin gitu ya, mengalami kejadian yang dialami oleh si Dimas ini ya Kak. Betul. Karena menggunakan deskripsi ini dengan bagus Kak. Makanya tadi saya, ini kok kayak kita merasakan bahwa dia jalan jinjit, ternyata ketahuan juga gitu ya.
Iya, betul sekali. Karena dengan deskripsi kita benar-benar menjadi tokohnya. Beda ya kalau misalnya Dimas pulang pukul 23.30 dia pelan-pelan dan ketahuan oleh ayahnya. Akan cuma berapa kalimat. Tapi ketika dan itu tidak akan terasa oleh pembaca. Kita nggak ikut merasakan perasaannya Dimas. Tapi ketika bisa dijabarkan seperti ini, kita seolah-olah bisa merasakan bagaimana perasaannya Dimas. Dia begitu takut sampai menahan napas, melepas sepatu, menggendongnya. Jadi bayangan kita, imajinasi kita bisa benar-benar membayangkan kejadiannya Dimas dan bisa merasakan perasaannya si Dimas, Kak. Nah, ini deskripsi dalam teks cerpen. Oke Kak Devi, berarti kalau teks deskripsi yang kebetulan ini ada di dalam sebuah teks narasi atau teks cerpen, itu berarti teks deskripsi itu menjadi bagian dari teks lain ya Kak Devi? Betul. Kalau teks deskripsi kan secara umum sudah kita pelajari ketika kelas 7 mendeskripsikan sesuatu. Nah, kelas 9 ini diintegrasikan dengan teks narasi dan ternyata memang saling berhubungan. Dalam bahasa Indonesia itu tidak bisa berdiri sendiri gitu loh Kak Rama. Ternyata mau nggak mau memang antar teks itu kadang saling berhubungan. Begitu Kak. Berarti ini bisa disebut sebagai teks multimoda ya. Jadi ada perpaduan antara teks yang satu dengan teks yang lain. Kebetulan kalau yang disampaikan Kak Devi terkait sudut pandang, ini sudut pandangnya di dalam teks deskripsi yang ada, ini di dalamnya ya Kak ya, sudut pandang di dalam teks deskripsi, tapi itu teksnya itu bagian dari cerpen gitu ya Kak. Iya, betul sekali. Jadi berlapis-lapis memang. Kayaknya kalau kita lihat itu seperti cerpen biasa, tapi ketika kita analisis ternyata menggambarkan cerpennya atau dalam menceritakan setiap peristiwanya menggunakan cara deskripsi yang membuat kita bisa seolah-olah memahami dan juga menjadi tokohnya secara nyata. Begitu, Kak. Sama halnya ini, Kak. Kalau Kakak nonton film sama baca novel, kira-kira lebih kerasa mana perasaannya? Kalau suara film nggak. Tapi kalau menikmati membayangkannya, kita lebih ke tulisan ya, ke teks ya. Jadi ke yang bentuk cetaknya, kita bisa berimajinasi dan sebagainya. Kalau di film kan karena sudah divisualkan dan audionya sangat besar sekali, jadi kita di situ animonya ikut di situ melihat. Kalau cerita itu benar, kita bisa untuk merasakan, misalnya kalau sudut pandang orang pertama di dalam sebuah cerita, itu ya seolah-olah kita ada di dalam cerita. Iya, betul sekali. Karena memang kalau adegan langsung bisa langsung 1 detik atau 2 detik. Tapi ketika kita baca bisa menjadi beberapa paragraf. Dan kita bebas berimajinasi terhadap apa yang kita baca. Jadi kadang, tidak jarang memang anak-anak, bagus filmnya daripada, mohon maaf, bagus novelnya daripada filmnya. Ada yang ngerasa novelnya daripada filmnya. Dan itu memang tidak salah. Karena memang ketika kita membaca, kita bisa seolah-olah membayangkan dan benar-benar merasakan perasaan si tokoh. Begitu Kak Rahmat. Oke Kak Devi, terima kasih sekali. Dan ini kita waktunya untuk kita akhiri Kak Devi. Kita sudah di penghujung tayangan ini Kak Devi. Jadi kita ada keterbatasan waktu, adik-adik semuanya. Materi dari Kak Devi tadi yang disampaikan terkait dengan sudut pandang, yaitu salah satu unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah cerita, yang itu merupakan teks deskripsi ya Kak ya. Kebetulan yang diambil dari Kak Devi adalah teks deskripsi. Itu sudah tuntas kita bahas sore hari ini. Nah, mungkin ada kesimpulannya gitu Kak, atau apalah yang bisa disampaikan di akhir acara ini Kak Devi. Silahkan. Oke, jadi kita hari ini membahas sudut pandang ya. Jadi sudut pandang itu ternyata hanya ada 2, orang pertama dan juga orang ketiga. Orang pertama dibagi menjadi 2, orang pertama pelaku utama dan juga pelaku sampingan. Kalau orang pertama pelaku utama itu aku menceritakan diriku, sedangkan orang pertama pelaku sampingan aku menceritakan orang lain. Bisa teman, saudara, atau bahkan pedagang yang kita lihat seperti itu. Sedangkan kalau orang ketiga itu identik dengan
juga nama orang dan juga dia. Nah, orang ketiga ini dibagi menjadi dua, serba tahu dan juga terbatas. Serba tahu apabila kita sebagai pembaca itu mengetahui isi hati dan juga pikiran tokoh. Disebut terbatas apabila kita sebagai pembaca tidak mengetahui isi hati dan juga pikiran tokoh, sehingga hanya bisa membayangkan melalui panca indera saja. Begitu Kak Rahmat. Oke Kak Devi, terima kasih atas intisarinya yang disampaikan di pertemuan siang hari ini bersama dengan saya Kak Rahmat dan Kak Devi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang SMP. Kalau gitu kita akhiri ya Kak ya? Oke. Ya, nggak kerasa ya Kak, cepet banget. Iya, ternyata sudah sore nih Kak Devi. Baik, sahabat KBS, kami mohon maaf apabila ada kesalahan, dan tentu saja kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar atau menghubungi KBS Online Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Untuk itu, Kak Rahma dan Kak Devi. Kak Devi, ya. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.